Selamat pagi, salam Patung Dilan. Apa kabar Bapak Ibu semuanya yang terkasih dalam Tuhan? Senang sekali bisa menjumpai panjenengan di acara Sapa Pagi. Sapa Pagi pada pagi hari ini kami beri judul Pelayanan bagi yang berduka. Adapun dasar firman Tuhan diambil dari Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa kedukaan adalah bagian yang tak terpisahkan di dalam kehidupan kita selain peristiwa kelahiran. Setiap manusia, termasuk juga orang Kristen, pasti akan mengalami peristiwa kedukaan. Jadi secara bergiliran kita semua akan menunggu proses kematian atau proses dipanggil oleh Tuhan. Kecuali yang tidak mati, mungkin Bapak Ibu panjenengan juga tahu, yaitu Henokh dan Nabi Elia. Dua orang ini tidak mengalami proses kematian tapi diangkat oleh Tuhan. Dan juga nanti adalah orang-orang yang percaya pada waktu Antikris, ada orang-orang yang diangkat oleh Tuhan. Peristiwa kematian ini bukanlah peristiwa yang sangat menyenangkan tentunya. Tentunya peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat menyedihkan bagi orang-orang yang terdekat ataupun orang-orang yang selama ini biasanya melakukan kegiatan bersama-sama. Biasanya bersama, sekarang tidak ada lagi. Biasanya ada di sebelahnya, sekarang sudah tidak ada lagi. Tentunya ada sesuatu yang hilang di dalam kehidupan keluarga yang ditinggalkan. Bapak Ibu, sikap atau reaksi terhadap kematian orang yang dicintai atau dikasihi, itulah yang kita namakan dengan kedukaan. Jadi sikap atau reaksi bagaimana terhadap orang yang dicintai atau dikasihi meninggal, itu yang dinamakan dengan kedukaan. Dalam hal ini, orang yang berduka tidak hanya kehilangan secara fisik, tetapi mereka juga kehilangan secara perasaan, mungkin secara ide juga, pikiran, pendapat, dan lain-lain. Setiap orang yang mengalami kedukaan tentunya ada berbagai macam reaksi. Reaksinya ada yang merelakan ketika ditinggalkan, bisa menerima, ada saudara atau keluarga yang ditinggalkan, tetapi ada juga mereka yang bereaksi tidak bisa menerima. Mereka mengalami kesedihan yang sangat berlarut-larut dan cukup lama, terbawa di dalam kesedihan dengan orang yang dikasih yang setelah dipanggil Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, bagaimana kita memaknai kedukaan itu? Yang pertama adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21 berkata demikian, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kedukaan ini mengingatkan kepada kita bahwa kita hidup di dalam dunia yang fana dan tidak sempurna. Kehilangan orang yang dicintai, kegagalan, atau sakit penyakit dapat membuat kita sadar akan keterbatasan kita sebagai manusia. Oleh karena itu, bagi orang Kristen, kematian adalah keuntungan. Karena kita akan bertemu bersama-sama dengan Bapa yang ada di surga, Bapa yang kekal. Itulah keuntungan yang pertama. Yang kedua, berbahagia. Wahyu 14 ayat 13 mengatakan, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh ini kata Roh, supaya mereka beroleh istirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kedukaan bagi orang yang percaya adalah suatu kebahagiaan, karena kita akan memperoleh jerih payah dari apa perbuatan yang telah kita lakukan selama ini. Sebab kita berpindah dari tempat yang sementara ke tempat yang kekal, ke tempat yang penuh dengan damai.
kita bertemu dengan Bapa yang di surga, kita mengalami sejahtera dan sukacita yang tidak terkatakan. Makna yang berikutnya adalah berharga. Mazmur 116 ayat 15, demikian firman Tuhan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kematian bagi orang yang percaya di mata Tuhan berharga, itu artinya bukan sesuatu yang hina atau musibah, tetapi sesuatu yang bernilai tinggi, mulia dan terhormat di mata Tuhan. Jadi ketika kita meninggal, kita berharga di mata Tuhan karena kita sesuatu yang bernilai di dalam kehidupan kita di mata Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, apa yang bisa kita lakukan terhadap saudara-saudara kita yang mengalami kedukaan? Yang penting adalah pendampingan dengan rasa empati. Ini yang sangat penting. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mengajak berdoa. Ajak saudara-saudara kita yang mengalami kedukaan di dalam doa. Tuangkan segala perasaan dan keluhan kepada Tuhan. Kemudian berbagi dengan orang lain. Jangan ragu dan berbagi perasaan dengan orang-orang yang kita percayai. Diceritakan bagi orang yang berduka, mereka bisa menceritakan kepada kelompok doa, kepada keluarga, kepada orang-orang yang dipercayai, apapun yang menjadi unek-unek atau perasaan. Kemudian kita bisa mengajak membaca Alkitab, karena firman Tuhan itu adalah sumber penghiburan dan kekuatan di dalam saat-saat kita menghadapi kesulitan. Kemudian kita bisa mengajak untuk mengikuti persekutuan-persekutuan. Beribadah bersama jemaat dapat memberikan dukungan secara spiritual dan membuat rasa kebersamaan. Dan yang berikutnya, kita bisa memberikan bantuan secara profesional. Kita bisa mencarikan konselor atau psikolog Kristen bagi saudara-saudara kita yang berduka yang mungkin sudah cukup lama dan berlarut-larut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kedukaan adalah bagian dari kehidupan manusia. Namun sebagai orang Kristen, kita memiliki harapan dan penghiburan yang berbeda. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita dalam segala situasi apapun, termasuk dalam kedukaan. Dengan mengandalkan kepada kekuatannya, kita dapat melewati masa-masa yang sulit dan menemukan makna yang lebih dalam hidup kita, tentunya dalam peristiwa kedukaan. Jadi bukalah hati dan meyakini bahwa Yesus memahami penderitaan manusia dan Ia menawarkan penghiburan bagi mereka yang berduka. Seperti yang ada di dalam Yohanes 14 ayat 27, demikian firman Tuhan. Yesus berjanji, damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, bukan seperti yang dunia berikan. Janganlah gelisah hatimu dan janganlah takut. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita semua belajar untuk memahami dan bereaksi yang benar ketika menghadapi situasi kedukaan. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, kalau pada Sapa pagi hari ini kami boleh belajar di mana kami menghadapi kedukaan di dalam kehidupan terhadap orang-orang yang kami kasihi. Biarlah Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau, kami hanya berserah kepada Engkau, karena Engkau adalah roh penghibur yang menguatkan akan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan saudara-saudara kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikian Sapa pagi hari ini. Salam Patung Dilan.